Hai semua, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Stefani Suwani dengan NIM C1CN023045 dengan kelas R11 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ketiga dari mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dengan judul makalah yang diangkat pada hari ini yaitu timbulnya utang pajak, penagihan pajak, dan hapusnya utang pajak. Bagian yang pertama yaitu timbulnya utang pajak. Menurut Santoso Broto di Harjo 1995-113 mengatakan bahwa utang pajak yang timbul tidak selalu tertera dengan jelas dalam suatu peraturan undang-undang, termasuk pada saat kapan terjadinya suatu utang pajak, melainkan yang dipaparkan hanyalah seluruh perhatian terkait dengan timbulnya keharusan untuk membayar utang pajak tersebut. Timbulnya suatu utang pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perpajakan. Sebab hal tersebut berkaitan dengan yaitu pembayaran atau penagihan pajak, memasukkan surat keberatan, menentukan saat dimulai dan saat berakhirnya jangka waktu kadaluarsa, menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya, serta menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT dan lainnya. Bagian kedua yaitu ajaran yang mengatur terkait timbulnya utang pajak. Itu ada dua, yaitu yang pertama ajaran formil, yang kedua ajaran material. Bagian ajaran formil. Ajaran formil yaitu ajaran yang menyatakan bahwa utang pajak yang timbul akibat dikeluarkannya SKP atau surat ketetapan pajak oleh pemerintah atau fiskus. Kemudian, fiskus akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak. Dalam surat ketetapan tersebut dapat diketahui bermacam-macam informasi, seperti menentukan seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang wajib dibayar, serta berisi informasi terkait dengan kapan jangka waktu pembayarannya. Ajaran ini sejalan dengan sistem pemungutan pajak yaitu Official Assessment System. Yang kedua yaitu ajaran material. Ajaran material yaitu ajaran yang menyatakan bahwa utang pajak yang timbul disebabkan oleh pemberlakuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam ajaran ini, wajib pajak atau seseorang akan secara aktif dalam hal menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Ajaran ini sejalan dengan sistem pemungutan pajak yaitu Self-Assessment System. Bagian ketiga yaitu sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak, di antaranya satu perbuatan, yaitu mendirikan bangunan, melakukan kegiatan impor atau ekspor, serta bepergian ke luar negeri. Kedua, keadaan, yaitu memiliki tanah atau bumi dan bangunan, memperoleh penghasilan, serta memiliki kendaraan bermotor. Ketiga, peristiwa atau kejadian, yaitu mendapat hadiah undian. Bagian yang keempat yaitu definisi penagihan pajak. Penagihan pajak didefinisikan sebagai sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh penanggung pajak atau wajib pajak dalam melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya. Penagihan pajak pun memiliki landasan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 9 dan direvisi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 perihal penagihan pajak dengan surat di mana dalam peraturan tersebut penagihan pajak diartikan sebagai serangkaian ataupun tindakan yang dikhususkan penanggung pajak dalam melunasi utang pajak dan biaya penagihannya dengan cara memberitahu atau menegur, melaksanakan penagihan baik seketika maupun sekaligus, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan atau penyanderaan, hingga menjual atau melelang barang yang telah disita.
Jenis-jenis dalam penagihan pajak itu ada tiga, yaitu yang pertama penagihan pajak pasif, yang kedua penagihan pajak aktif, yang ketiga penagihan pajak seketika dan sekaligus. Yang pertama yaitu penagihan pajak pasif. Pada proses penagihan pajak yang bersifat aktif pasif ini, otoritas pajak atau Direktorat Jenderal Pajak hanya menerbitkan surat tagih pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT, surat ketetapan pembetulan, surat ketetapan keberatan, dan putusan banding ataupun surat sejenis lainnya yang menyebabkan pajak terutang akan menjadi lebih besar. Yang kedua yaitu penagihan pajak aktif. Penagihan pajak yang bersifat aktif ini merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Proses penagihan pajak aktif baru dapat dilakukan apabila otoritas pajak telah melaksanakan penagihan pajak pasif yang mana dalam jangka waktu 1 bulan sejak diterbitkannya SPT, wajib pajak atau penanggung pajak tetap tidak melakukan pembayaran pajak yang harusnya dibayar atau sudah jatuh tempo. Pada tahap ini, otoritas pajak atau Fiskus akan mengerahkan ataupun melakukan penyitaan atau pelelangan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak tersebut. Yang ketiga yaitu penagihan pajak seketika dan sekaligus, merupakan tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Fiskus atau jurusita pajak secara langsung kepada wajib pajak tanpa menunggu jangka waktu atau tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Tujuan dari penagihan seketika dan sekaligus ini adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang nantinya akan menumpuk dan akan sulit untuk ditagih. Bagian selanjutnya yaitu dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak atas PPh, PPN, dan PPNBM serta bunga penagihan terdiri dari 1. STP atau Surat Tagihan Pajak, kedua SKB-KB, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, yang ketiga SKP-KBT, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang keempat Surat Keputusan Pembetulan, yang kelima Surat Keputusan Pemberatan, yang keenam Putusan atas banding, yang ketujuh, putusan atas peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayarkan bertambah. Dasar penagihan pajak untuk PBB terdiri dari 1. SPPT atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, kedua SKP atau Surat Ketetapan Pajak, dan yang ketiga STP atau Surat Tagihan Pajak. Bagian selanjutnya yaitu hak dan kewajiban wajib pajak dalam penagihan pajak. Bagian pertama yaitu wajib pajak berhak 1. Mengajukan permohonan atas melakukan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. 2. Mengajukan permohonan pengurangan ataupun penghapusan sanksi administrasi yang diterima. Yang ketiga, pada SKP-KB atau SKP-KBT mulai dari tahun pajak 2008 hingga sekarang yang tidak disetujui oleh WP pada saat pembahasan akhir pemeriksaan, penagihan pajak akan menjadi tertangguh. Yang keempat yaitu mengajukan gugatan atas pelaksanaan SP atau surat paksa, SPMP, surat perintah melaksanakan penyitaan, hingga pengumuman lelang. Keputusan tersebut atas pencegahan dalam rangka penagihan pajak ke pengadilan pajak. Yang kelima yaitu mengajukan gugatan atas pelaksanaan penyanderaan kepada pengadilan negeri. Yang keenam yaitu mengajukan sanggahan atas keberatan atas objek yang telah disita. Bagian kedua yaitu wajib pajak berkewajiban. 1. Berkewajiban melakukan pembayaran atas utang pajak dan biaya penagihan sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan. 2. Berkewajiban melaksanakan komitmen dalam kesepakatan angsuran pembayaran pajak yang telah disepakati. Ketiga, berkewajiban untuk bersifat kooperatif dalam segala tindakan penagihan pajak yang sedang berlangsung. Keempat, untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dengan surat paksa pada saat proses penagihan pajak berlangsung.
yang mana dapat berakibat tindakan pidana seperti memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, dan memindahkan hak atas barang bukti yang disita. Bagian selanjutnya yaitu mekanisme penagihan pajak. Menurut ahli perpajakan Wirmi Eka Putra dan Kamadi Sumanda S. 2016, berikut adalah mekanisme penagihan pajak dengan surat paksa. Yang pertama, 7 hari setelah jatuh tempo, bila utang pajak tidak dilunasi, maka akan diterbitkan surat teguran kepada wajib pajak. Kedua, 21 hari setelah diterbitkan surat teguran masih belum lunas, maka diterbitkan surat paksa. Ketiga, setelah 2 kali 24 jam surat teguran terbit belum lunas, maka diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Keempat, 14 hari setelah dilakukan tagihan dengan surat paksa belum lunas, maka diterbitkan surat perintah untuk mengumumkan tentang pelelangan surat umum. Kelima, 14 hari setelah pengumuman belum lunas, maka dikenakan sanksi berupa tindakan pelelangan di muka umum. Keenam, bagi penunggak pajak lebih dari 100 juta belum melunasi utang pajaknya karena hasil lelang lebih kecil dari utang pajak, maka dapat dikenakan sanksi penjara kurungan selama-lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 6 bulan. Penyanderaan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan. Ini sesuai dengan paham imperatif. Bagian selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penagihan pajak. Yang pertama yaitu surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak belum sanggup melunasi utang pajaknya, maka surat keteguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuannya sendiri adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Yang kedua yaitu surat paksa. Surat paksa merupakan surat yang akan diterbitkan jika 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak tidak melunasi pajaknya. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib melunasi pajaknya dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan, atau dengan catatan diragukan itikat baiknya dan memiliki utang pajak minimal 100 juta. Penerbitan surat paksa ini dikenakan biaya senilai 25.000. Yang ketiga yaitu surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan jika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayarkan pajaknya. Ada biaya yang dikenakan untuk surat sita ini yakni 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Penyitaan tidak semata-mata bertujuan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan petugas menggunakan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi pajaknya. Yang keempat yaitu lelang. Lelang akan dilakukan jika dalam waktu 14 hari setelah diterbitkan pengumuman lelang, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Bagian selanjutnya yaitu hapusnya utang pajak. Hapusnya suatu utang pajak itu karena beberapa hal. Yang pertama yaitu pembayaran atau pelunasan. Yang kedua kompensasi. Yang ketiga kadaluarsa. Yang keempat pembebasan. Dan yang kelima penghapusan. Kita masuk ke penjelasannya yaitu yang pertama pembayaran atau pelunasan. Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, pengkreditan pajak luar negeri, maupun pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke kantor penerimaan pajak atau bank-bank persepsi dan kantor pos. Kedua, yaitu kompensasi. Kompensasi dapat diartikan sebagai kompensasi kerugian maupun kompensasi karena kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya dengan hutang pajak.
Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak yang lainnya yang telah terutang. Yang ketiga yaitu kadaluarsa. Kadaluarsa berarti telah melewat batas waktu tertentu. Jika dalam jangka waktu tertentu suatu utang pajak tidak ditagih oleh pemungutnya, utang pajak tersebut dianggap telah lunas atau dihapus atau berakhir dan tidak dapat ditagih kembali. Utang pajak akan kadaluarsa setelah melewati waktu 10 tahun. Terhitung yaitu sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Yang keempat yaitu pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan ini berlaku terhadap sanksi administrasi saja, bukan terhadap pokok pajaknya. Yang kelima yaitu penghapusan. Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikan penghapusan dengan syarat bila keadaan keuangan wajib pajak sedang tidak memungkinkan. Baiklah, selesai sudah materi, kita masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil pada materi hari ini yaitu penagihan pajak adalah sebuah proses tindakan yang dilakukan oleh fiskus atau pemerintah dalam bentuk menagih kepada penanggung jawab atau wajib pajak agar melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihannya, yang mana fiskus atau pemerintah dalam menagih utang pajak dapat dilakukan dengan memberitahu atau menegur, melaksanakan penagihan baik seketika maupun sekaligus, memberitahukan surat pajak, mengusulkan pencegahan, melakukan penyitaan atau penyanderaan, hingga menjual atau melelang barang yang telah disita. Penagihan pajak sendiri memiliki tiga jenis, yaitu penagihan pajak secara pasif, penagihan pajak secara aktif, dan penagihan pajak seketika dan sekaligus. Langkah-langkah penagihan pajak terdiri dari 4 langkah, yaitu surat teguran, surat paksa, surat sita, dan lelang. Timbulnya hutang pajak pastinya berkaitan dengan pembayaran pajak, memasukkan surat keberatan, menentukan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadaluarsa, menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKP-KB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT, dan sebagainya, serta menentukan besarnya denda maupun sanksi administrasi lainnya. Dalam pemungutan pajak, terdapat dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak, yaitu ajaran formil dan ajaran material. Utang pajak dapat terhapus jika disebabkan oleh beberapa hal berikut, yaitu seperti pembayaran atau pelunasan, kompensasi, kadaluarsa, pembebasan, serta penghasilan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.